Coba Anda jelaskan keunggulan sambal rindu kampung Anda dengan sambal-sambal kemasan lainnya. Keunggulan sambal rindu kampung saya di sini lebih mengutamakan kualitas dan rasa yang terbaik. Di sini saya juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan bahan-bahan yang tentunya baik juga. Dan di sini saya juga menggunakan resep dari kampung halaman saya sendiri. Apa rencana usaha kalian untuk kemajuan produk sambal rindu kampung untuk kedepannya? Rencananya saya akan memasarkan produk saya ini di marketplace yang ada di Indonesia ini, terutama di Pekanbaru, dan saya juga akan mempasarkan di beberapa pasar-pasar yang terbaik di Pekanbaru. Contohnya marketplace ini di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Sedangkan di pasar-pasarnya nanti saya akan menjualnya di pasar seperti Swalayan, Transmart, Pasar Buah, dan pasar-pasar yang lainnya. Nah, jadi bagaimana presentasi profit yang didapatkan untuk produk ini? Nah, untuk presentasi sendiri kemungkinan akan meningkat 80% karena marketplace dan pasar-pasar yang dituju ini sudah bagus dan juga di sini saya akan menambahkan varian rasa terbaru dari sambal rindu kampung ini. Untuk melakukan kerjasama, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan laba dan perubahan varian rasa untuk mengikuti selera dari konsumen. Apakah pihak Anda setuju? Tentunya saja saya setuju karena pertemuan ini kita akan menemukan kesepakatan yang baik. Baiklah, dari pihak saya akan memberikan beberapa syarat untuk melakukan kerjasama. Di antaranya itu terkait dengan profit dan penentuan penjualan. Pada awalnya kami akan membandingkan 70 banding 30%. Pihak kami juga akan mengajukan ikut serta di bagian perencanaan produksi, contohnya untuk menentukan jadwal produksi, jumlah produksi hingga cita rasa produksi. Kami juga perlu menaikkan harga untuk meningkatkan profit kita. Bagaimana tanggapan kalian? Mohon maaf sebelumnya Bu, untuk kenaikan pembagian profit apakah bisa didiskusikan lagi Bu, dan untuk penjadwalan produk akan kami atur terlebih dahulu dan kemudian akan kami sampaikan kepada pihak Ibu. Dan untuk harga penawaran dari pihak investor setuju menjual dengan harga berapa Bu? Untuk produknya kan harganya yang paling murah di harga 23.000 per produk. Jadi kami ingin menaikkan dengan harga 3.000 per produk menjadi 26.000 per produk. Bagaimana pendapat kalian? Maaf sebelumnya Bu, sebelumnya kami menawarkan produk yang berkualitas, tetapi kami sudah memegang prinsip untuk menjual produk dengan harga yang terjangkau supaya semua kalangan bisa membelinya. Apabila Ibu menginginkan kenaikan harga, kami tentunya sangat setuju karena adanya kenaikan harga profit pun semakin meningkat. Tetapi dari pihak saya Bu, keberatan dengan kenaikan harga 3.000 per produk karena kami takut nanti konsumen akan berpindah ke brand lainnya. Dari pihak kami setuju untuk menaikkan harga 2.000 per produk. Bagaimana untuk kenaikan harga 2.000 per produk? Apakah Ibu setuju? Baiklah, kami sepakat setuju dengan terkaitnya dengan kenaikan harga 2.000 per produk. Oh ya Bu, tadi Ibu kan ada menjelaskan tentang pembagian profit 70% banding 30%. Dari pihak saya itu tidak setuju Bu, karena itu terlalu tinggi untuk pihak Ibu. Saya menyarankan bagaimana pembagian profit kita itu 50% banding 50%. Bagaimana menurut Ibu? Maaf untuk sebelumnya saya tidak bisa menerima dengan profit 50 banding 50. Dan saya akan memberikan penawaran dengan bandingan 60 banding 40%. Bagaimana? Baik, saya setuju. Jadi kira-kira berapa dana yang kalian butuhkan? Dana yang saya butuhkan di sini sekitar 100 juta. Saya melakukan investasi ke perusahaan Anda dan terjadinya situasi buruk atau bangkrutnya usaha Anda, apa jaminan Anda untuk saya? Di sini saya akan mengusahakan tidak akan terjadinya kondisi terburuk tersebut. Dan di sini saya akan bertanggung jawab jika kondisi terburuk itu terjadi dengan saya akan menjual aset-aset usaha saya dan akan mengembalikan dana-dana yang sudah
Baiklah, saya siap untuk melakukan investasi ke perusahaan Anda. Baiklah, terima kasih Bu. Silakan Ibu tanda tangani surat kontrak kerja sama kita ini. Di sini ya Bu. Ya. Ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya, Selamat selamat siang. Di sini saya ingin menawarkan produk sambal kalengan. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba sambal kalengan sebelumnya? Iya, sudah pernah. Ya, sudah pernah. Sudah. Baiklah, di sini saya ingin menawarkan sambal rindu kampung, sambal khas Minang yang berasal dari bahan-bahan yang berkualitas. Apakah Bapak dan Ibu berminat untuk mencobanya? Silakan. Mau coba? Silakan coba. Silakan Anda mencoba. Boleh. Siapa yang mencoba? Coba saya dulu ya. Iya. Enak juga. Coba kamu dulu rasakan. Baik dari cita dan rasanya dan harumnya, sepertinya ini sambal yang sangat bagus ya untuk dijadikan dari sebuah makanan. Apakah kamu ingin mencobanya? Nggak usah, kan kalian sudah tadi mencobanya, jadi saya percaya aja. Baik. Baik. Nah, apakah Bapak dan Ibu tertarik sebelumnya untuk membeli produk ini? Oh ya, sebelumnya harganya berapa? Harga per botol ini dijual 25.000 per 170 ml. Apakah harga tersebut tidak bisa dikurangi? Tidak, tapi jika Bapak ingin membelinya dalam jumlah tertentu, kita bisa memberikan diskon. Bagaimana dengan Anda? Kalau menurut saya beli dulu dengan harga murah. Nanti saya kalau misalnya apa, saya beli lagi. Gimana? Tergantung Bapak ingin harganya jadi Tadi berapa satunya nih? 25.000 Pak. Saya beli 10.000. Nanti kalau misalnya enak saya beli lagi 30 botol. Gimana? Waduh Pak, kalau misalnya harganya 10 botol tidak kami tidak bisa menjualnya dengan harga segitu karena tentunya dengan menggunakan bahan-bahan dan juga dari segi kemasan tidak bisa dijual dengan harga segitu. Kalau menurut David gimana? Menurut saya apakah bisa ini dikurangi harganya dengan harga 15.000? Karena saya ingin mengambil lebih banyak, yaitu 500 botol untuk dijual kembali ke pasarannya. Bagaimana dengan Anda? Saya sebenarnya mau beli 1.000 botol, itu bisa dikurang? Tentunya kita bisa mendiskusikan itu 1.000 botol. Dengan harga berapa ya? Kami bisa memberikan diskon, yaitu per botolnya kami bisa menjual dengan harga 23.000. Apa nggak bisa kurang jadi 20.000? Soalnya kan saya udah beli 1.000 botol tuh. Waduh, sebenarnya harga 23.000 itu sudah pas dari kantor kami juga. Bagaimana kalian? Baiklah, kalau saya akan mengambil 500 botolnya. Baik. Kalau Ibu bagaimana? Yakin nggak bisa dikurang lagi? Waduh Bu, kalau Ibu ingin mengambil 1.000 botol, kami bisa menjualnya seharga 23.000. Jika Ibu mengambilnya 500 botol seperti kata Bapak tadi, siapa mohon maaf namanya? Bapak David. Oh iya Bapak David, kalau misalnya mengambilnya dalam jumlah 500 botol, kami bisa memberikan diskon seharga per botolnya 24.000. Oh, jadi kalau semakin banyak yang kita beli, semakin kurang juga gitu? Paling maksimal dari produksi kami itu bisa memproduksi sekitar 1.000 botol. Tadi kan saya mau 1.000 botol. Iya. Itu bisa dikirim dalam 1 minggu ke toko saya? Tentunya kami bisa melakukan buat memasak ini kami memerlukan waktu sekitar 8 hari dan itu belum termasuk pengirimannya. Kalau boleh tahu ini masih di dalam satu pulau yang sama atau kami harus beda pulau mengirimkan ininya? Masih dalam satu pulau dan satu kota juga. Oh masih satu kota, baik, bisa dikirim dalam 1 minggu. Oke, saya mau membeli 1.000 botol. Oh baik. Pembayarannya lewat langsung cash, transfer atau Ya. apa? Pembayarannya bisa melalui rekening bank ABC ya. Nah baik, untuk itu Bapak dan Ibu yang ingin memesannya silahkan diisi dulu formulirnya. Ada nama, alamat, jumlah pesanan. Bentar ya. Iya silahkan.
Saya mau bertanya lagi, Oh apakah boleh, silakan. sambal ini kalau pengiriman 8 hari apa nggak busuk? Apa? Wah, karena kami menggunakan bahan-bahan berkualitas dan juga kemasan yang modern seperti ini, tentunya bisa awet dengan jangka panjang. Sambal rindu kampung kami ini bisa tahan selama 1 bulan. Jaminannya apa tuh? Jaminannya kami memberikan jaminan uang kembali jika ada kerusakan yang memang dari kami. Tapi kalau misalnya ada kerusakan yang terjadi oleh pihak ekspedisi, kami tidak bisa menanggungnya. Gitu ya. Iya. Hmm. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak David sebelum mengisi formulirnya? Jaminan apa yang bisa Tuhan kasih kepada pembeli jika barang itu tidak sampai atau barang tersebut rusak? Tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin mengontak pihak ekspedisinya. Jika kesalahan itu berasal dari kami, tentunya kami akan berusaha mengirim ulang. Tapi jika itu dari ekspedisi, kita bisa melaporkannya kepada pihak ekspedisi tersebut supaya barangnya sampai. Saya mau tanya dong. Saya ingin mention Baik. Tadi kan ibunya bilang kalau kesalahannya dari ibu, nanti ibu yang ganti. Kalau kesalahan dari ekspedisi nggak bisa diganti. Itu dari mana tahu kalau itu kesalahan ekspedisi atau kesalahan dari ibu? Tentunya dari pihak pengiriman ya. Pihak pengiriman pasti memberi kabar kalau misalnya ada kesalahan di dalam pengiriman tersebut. Namun kalau misalnya kesalahannya dari kita seperti mungkin kerusakannya seperti basi di jalan atau bagaimana rasanya tidak sesuai, atau mungkin saat pemasukan ke botolnya itu tidak sesuai ukurannya. Kadang-kadang ada juga yang karena kita menggunakan mesin, jadi itu kadang-kadang botolnya itu tidak sampai mengisi sambalnya penuh. Nah, itu bisa diganti, bisa di-refund. Bapak David ada yang ingin ditanyakan lagi? saya tidak ada yang mau saya tanyakan lagi, dan juga pesanan tersebut sudah saya catat ya dengan nama dan alamat. Oh, baik. Oh ya tadi masalah DP lagi. Iya, masalah deh. DP itu minimal berapa ya kami kirim? Oh, minimal setengah dari harga Bapak dan Ibu yang pesan. Oke, berarti saya sekitaran 23 juta ya. Iya. 23 juta dibagi 2 jadi 11 juta 500. Iya, baik. 11.500.000. Bapak dan Ibu bisa mengirimnya melalui bank ABC Iya. dan juga imani lainnya. Oke. Sudah tertera di formulir, silahkan dicatat. Ya, buat Bapak Raka tolong diisi formulirnya. Oke. Ya, silahkan. Kalau saya pesan 1000 botol juga, Oh, bisa. bisa kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Oke. Saya buat dulu nama saya. Iya. Bapak mau pengirimannya di kapan? Saya 2 hari lagi lah. Waduh, Pak. Kalau dalam waktu 2 hari kami tidak bisa karena ketersediaan dari pabrik. Ini udah langsung aja kalau bisa. Bagaimana kalau misalnya 1 minggu? Ini udah nggak apa-apa. Baik. Kalau 1 minggu mungkin dari pabrik bisa ada kesanggupan. Udah ada diskon ya kan? Iya, sudah. 1000 botol harganya jadi 23.000. Ini udah. Gimana Bapak David? Ya, saya sudah memesan dari ibu ini 500 botolnya. Bapak David mungkin nggak mau menambah lagi 500 botol lagi? Tidak, karena saya sudah cukup itu untuk menjual kembali kepada konsumen yang lainnya. Oh, kalau boleh tahu Bapak David buka usaha apa ya? Saya tidak membuka usaha apapun, tapi saya tertarik dalam usaha dari sambal rindu kampung tersebut. Oh, baik. Ingin jadi reseller ya, Pak? Iya, seperti itulah. Oke, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu jika ada yang tertarik mungkin bisa lagi menghubungi saya di kontak itu. Iya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sebelumnya. Kalau saya ngirim ke Bank Jupri bisa? Waduh, tidak bisa, harus di Bank ABC ya, Mas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ambil dulu ya formulirnya. Nanti akan tim kami hubungi untuk masalah pengiriman dan untuk nanti bukti transfernya bisa dikirim melalui WhatsApp yang tadi sudah tertera ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Terima Iya. kasih.
Assalamualaikum, selamat siang Pak. Salam, selamat siang Bapak. Di sini saya ingin melakukan pengajuan pinjaman kredit UMKM. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan Pak? Apakah Bapak memiliki kartu bank BCA ya? Saya memilikinya Pak. Baiklah Pak ya. Ya persyaratan yang dibutuhkan itu Pak, KTP, KK, NPWP, surat pemberitahuan tahunan atau SPT, terus itu rekening koran selama 3 bulan terakhir, kelengkapan surat usaha dan laporan transaksi dan dokumen rencana investasi. Baik, untuk pencairan dana tersebut kira-kira berapa lama ya Pak? Kalau pencairan itu Pak dikeluarkan ketika pihak bank sudah melihat lokasi usahanya dan setelah dananya bisa ditentukan oleh pihak bank. Baik Pak, sebelumnya saya akan memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang kami siapkan. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak, kami dari pihak bank akan melihat lokasi UMKM Bapak yang Bapak jalankan. Apakah benar ini lokasi UMKM Bapak yang tentang sambal rindu kampung itu? Iya benar, lokasi ini terdapat di Jalan Sudirman nomor 125 Blok E, yang dimana lokasi tersebut usaha milik kami sendiri, dan kami menjalankan usaha ini adalah menjual sambal rindu kampung. Baik, kami menjual sambal rindu kampung dengan 170 mili per jarnya dengan harga Rp25.000. Untuk bahan-bahannya kami mengambil dari Bukit Tinggi dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bahan-bahan yang kami gunakan itu terdapat ada cabai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng dan bumbu-bumbu lainnya. Alat-alat yang kami gunakan itu adalah seperti blender, kami menggunakan 4 blender dan menggunakan alat-alat lainnya. Terus untuk kemasannya ini kami menggunakan jar, yaitu botol plastik yang untuk menjaga dan menjaga kawetan dan kualitas dari sambal rindu kampung tersebut. Oke baik Pak, kalau boleh tahu berapa ya Pak rata-rata per bulannya penjualannya? Baik, untuk rata-ratanya kami kan menjual per jarnya itu Rp25.000, jadi kami dapat menghasilkan Rp25 juta dengan pendapatan laba bersihnya 10 juta. Oh baik Pak, data Bapak saya terima. Baik, bagaimana rencana untuk pengkreditan kami? Kalau untuk dana itu Pak, kami dari pihak bank mampu meminjamkan sebanyak 8 juta, ya kan? Apakah Bapak Ibu bersedia? Apakah dana tersebut tidak bisa dicairkan 15 juta rupiah? Dan kalau dari hasil observasi kami Pak, kami melihat usaha Bapak Ibu itu hanya bisa memberikan 8 juta saja. Namun jika kredit ini sudah lunas, 8 juta itu, Bapak Ibu bisa mengajukan kredit kembali. Terus, dah itu aja Pak. Baik, terima kasih informasinya, kami dapat terima. Baiklah Pak, jika ada pertanyaan lagi, kami cukup sampai di sini dan dana akan dikirimkan melalui rekening Bapak ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bapak tanda tangan ini Pak. Baik. Kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana ya Pak? Saya tinggal berlokasi di Jalan Kereta Api Ujung, Gang Kenari.